Cik Maineka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pada siang hari ini seperti yang kita jelaskan di awal-awal tadi, tentunya di setiap jam 11 lewat 7 atau lewat 5 kita isi dengan obrolan UMKM. Dan pada siang hari ini UMKM yang akan kita ajak ngobrol yaitu dari Banyuasin Bekunyah ya, langsung nantinya ownernya yaitu Wijat Miko atau lebih dikenal dengan Iko akan memberikan informasi mengenai UMKM yang ia geluti dan usaha yang ia geluti dengan tema obrolan diversifikasi hasil pertanian menjadi produk olahan pangan sumber cuan dari rumah. Kita lanjut saja dengan langsung menemui narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Iko. Waalaikumsalam, Cek. Iya, kita panggil Iko ya. Oke, Iya. boleh. Agak dekat Iko biar suara yang merdu terdengar. Siap. Iko, ini Iko dari Banyuasin ya? Ya, dari Kabupaten Banyuasin. Tapi nama apa yang produknya? Banyuasin Bekunyah. Banyuasin Bekunyah ini sudah dikenal ya mana-mana. Nah, boleh tahu produknya apa saja dan bagaimana mungkin diceritakan awal muasal kita buat usaha ini. Dijelaskan untuk di awal kita, nanti kita akan buka line telepon juga untuk yang ingin bertanya di 0711351656. Silakan Iko. Ya. Jadi Banyuasin Bekunyah ini awalnya itu kita mulai berdiri tahun 2019 akhir. Jadi awalnya kita usaha keripik tempe dan rengginang. Ya. Waktu itu namanya belum Banyuasin Bekunyah. Masih keripik tempe Pak Iko dan rengginang mini. Tapi seiring berjalannya waktu, produk kita juga bukan hanya dua ini, karena kita juga punya kelompok wanita tani binaan yang memang memproduksi kegiatan hasil pertanian, karena selain menanam juga mengolah hasilnya. Jadi namanya Banyuasin Bekunyah. Mengapa ngambil Banyuasin Bekunyah ini, Cek? Karena itu menurut kami identitas kami dari Banyuasin, sedangkan Bekunyah itu sesuai dengan produk kita. Yeah. Produk kita makanan ringan, camilan yang memang pas untuk kita kunyah, seperti itu. Jadi ada apa ya kayak tagline atau idiom atau keunikan dari bahasa daerah ya. Bekunyah, kalau bahasa kitanya nih ada yang gonyel, ada yang makan, ada yang ngemil ya. Tapi kita pakai Bekunyah. Ya, biar lebih mudah diingat wong. Oke. Ya. Banyuasin Bekunyah sejak kapan itu mereknya? Banyuasin Bekunyah itu kita pakai sejak tahun 2022 kemarin. Nah, karena sebelumnya kita sudah ada kegiatan kemarin binaan dari Kemenkop, dikasih masukan saran untuk supaya punya satu nama brand yang biar mudah diingat. Akhirnya kita ambil lah Banyuasin Bekunyah itu. Ini terlihat ini ada cemilan atau makanan ringan ya, bentuknya sepertinya tempe ya. Ya, keripik tempe. Tempe ini olahan sendiri dari warga atau mengambil dari luar dibuat keripik tempe? Jadi UMKM kita ini pengennya, niatnya di awal itu bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi cak mana kita bisa memberdayakan orang-orang di sekitar. Kita gandeng usaha-usaha yang ada. Jadi untuk keripik tempe itu kita nggait pengusaha tempe atau usaha rumahan tempe untuk produksi tempe, kita ajak kerjasama, kita beli, terus kita olah lagi supaya jadi keripik tempe. Tapi itu yang di wilayah Banyuasin? Di wilayah Banyuasin, di Kecamatan Air Kumbang tempatnya. Air Kumbang, ya. Jadi masuk wilayah Mariana Ujung sana ya? Iya. Ya. Tidak juga ujungnya. Tidak, maksudnya di tengah? Iya, di tengah. Masuk lagi. Nah, desanya Pancamulya. Ya. Terus untuk yang lainnya juga, untuk kami ada banyak macam keripik. Rata-rata hasil dari bumi, hasil pertanian. Ada keripik ubi, keripik
sukun, keripik pisang yang memang bahan bakunya tuh kita tanam ditanam oleh ibu-ibu kelompok wanita tani. Dengan demikian tujuannya tadi diversifikasi untuk meningkatkan nilai jual dari produk pertanian. Kalau mungkin Mang Cek tahu harga ubi sekilo 2.000-3.000 di pasar di sini ya. Kalau tempat kita cuma 1.000-1.500. Tapi kalau kita buat keripik lebih berharga. Sekilonya kita jual pacak 70-80 ribu. Ya pastinya banyak yang terbantukan perekonomian dari petani, pengolah dan pengepul juga termasuk Eko ya. Nah ini berapa tahapan kalau dari usaha yang Eko buatnya? Berapa tahapan produksi? Kalau untuk tahapannya kita cuma 1 kali proses produksi ya Cek ya. Terus juga kalau untuk hasil pertanian kan memang yang dari sekitar kita kapan kita lagi musim panen banyak kita stop untuk jadikan olahan diversifikasi ini dari rumah. Dan juga memang proses produksinya kan sederhana. Kalau keripik siapa pacak buat gitu kan ya. Cuman memang kita ada resep-resep. Ya. Ini gitu yang katakan sederhana. Ini bicara kita agak ngekat dikit apa omongan Iko nih. Memang sederhana tapi ada suatu hal spesial yang ditawarkan di banyak punya istilah bedanya seperti itu. Jadi memang dari bahan bakunya kita pakai fresh dari kebun kita dewek. Jadi kita yang ngolah, kita yang nanam. Jadi kegiatan kami itu dari nanam, melihara, manen, ngolah sampai masarke. Tapi bisa dikatakan organik atau gimana perawatannya? Kalau untuk organiknya kita mungkin masih semi organik ya, karena memang kalau untuk produk-produk kualitas lah ya. Ya, karena kalau kita harus lepas 100% organik, kami masih belum sampai sana, tapi masih kita upayakan untuk bisa 100% organik. Karena ya kita makan dewek Cek, kita tidak galak kalau banyak pestisida. Iya, apalagi yang atau bumbu-bumbunya tadi yang itu pasti buatan dewek kan, bukan yang dikemas-kemas itu bukan. Kita buat dewek, kita kami pengen tuh produk yang kita jual itu jangan sampai menimbulkan efek samping untuk orang lain gitu kan. Karena kita juga makan dewek ini. Adanya efeknya ke depan untuk membeli lagi. Ya, efeknya cuman ini candu baik. Iya, rasanya lemak ya. Rasanya lemak, dia nak beli terus. Karena kita punya tagline juga. Apa tuh? Tetap keripik sampai kiamat. Kalau udah percaya beli baik. Kalau sampai kiamat itu siapa yang ini lagi harus ada pembuktian berikutnya lama tuh. Pokoknya beli baik. Mana percaya beli, itu. Tapi intinya bahwa ini makanan yang berkualitas yang memang harus dicoba. Harus dicoba. Karena menurut kami produk-produk di daerah itu sebenarnya banyak dan memang kualitasnya bagus. Cuman memang selama ini kurang terekspos karena pertama dari jaraknya yang jauh, terus keterbatasan informasi, teknologi, kadang di sana susah sinyal. Belum lagi kalau hujan jalannya jelek kan, nah itu. Cuman kita pelan-pelan kita coba untuk branding ke Palembang, kita sudah kerjasama juga dengan beberapa toko-toko yang bisa kita titipi dengan sistem bagi hasil, terus juga kita ada beberapa reseller. Alhamdulillah sekarang ya produksinya sudah lumayan cukup meningkat dibandingkan tahun kemarin. Kita akan nantinya ngobrol banyak tentang produk dan juga caranya mempromosikan untuk branding. Tapi sebelumnya ini ada sesuai dengan tema kita di siang hari ini mengenai diversifikasi. Ini hubungan dengan pengolahan pertanian sama menjadi ekonomis tadi sudah dijelaskan ya. Tapi kalau yang menurut dari Iko sendiri, seberapa persen sih diversifikasi yang ada di Sumsel yang sudah dilaksanakan untuk wilayah Banyuasin atau Sumsel sendiri? Kalau secara global masih banyak peluang nggak? Ya, sebenarnya masih banyak nih peluangnya, Cek. Karena ya itu tadi sebenarnya kalau memang kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, itu bisa jadi cuan itu tadi dari rumah. Dan juga menurut kami masih banyak bahan-bahan baku yang belum termanfaatkan, yang belum diolah menjadi produk turunan diversifikasi biar harganya pacak meningkat lagi, dan itu memang butuh butuh pendampingan, butuh pembinaan dari mungkin instansi terkait supaya memang bisa masyarakat ini mau dan mampu untuk mengolah kayak itu. Jadi kita rubah yang kita biasanya beli, lemak kita buat dewek. Syukur-syukur pacak kita jual. Kemas deh. Gitu ya. Atau yang kayak pendampingan gitu ya. Jadi kalau ada hasil bingung mau jual kemana, mungkin Iko juga bisa menampung ya itu kan. Nah, kita bisa bantu. Asal sesuai dengan kualitas ya. Asal sesuai dengan kualitas memang sudah kita standarkan karena kita tidak galak basing-basing Cek. Karena
Kalau dari kemasannya menarik itu bentuknya dari depan itu kan. Bisa tunjuk di kamera tuh. Boleh. Nah, kan ini itu apa tuh? Ini rengginang mini. Rengginang ini khasnya nih, Bang. Ya. Rengginang. Kalau selama ini rengginang tuh besar-besar Iya. dalam kaleng biskuit. Nah, kita buat yang kemasan kecil Sambil sekali nonton TV, sambil denger nonton radio. TV, denger ke radio musim-musim hujan mah ini. Iya. Laju galau pokoknya. Itu sebelahnya apa tempe? Ada ini keripik tempe. Keripik tempe ini Iya. Samo. Produksi kita juga ini keripik tempe yang memang dengan bahan tambahan sagu. Iya. Nah, sagu jadi pacak lah bersaing dengan produk-produk lain. Keluar ya. Iya. Itu ada yang rengginangnya rasanya macam-macam ya? Rengginang kita baru ada 2. Yang original itu lebih ke gurih, asli rasa dari beras ketan itu. Ya. Yang kedua itu kita rasa balado. Nah, balado tuh kita nyasarnya budak-budak anak-anak kekinian, ya yang lebih senang ke yang rasa-rasa variatif. Nah, karena kalau mungkin lagi ada rasa green tea mungkin ya bisa. Bisa. Ada red velvet. Nah. Jadi anak-anak muda sekarang ini enggak yang cari itu. Carinya yang unik-unik, yang aneh-aneh kayak gitu kan. Nah, itu. Baru dua ya. Yang mungkin ada yang di luar selain ini produk yang pernah dibuat ya. Jadi kita punya keripik ubi, keripik pisang kepok, keripik sukun. Karena itu kalau lagi musimnya murah nian harganya. Jadi kita, musim per musim gitu ya? Ya, kalau ubi sebelah rumah ada. Rata-rata di tempat kami itu kanan kiri rumah itu ditanami ubi, tanami pisang. Jadi kira-kira pacak dibuat keripik, kita buat keripiknya. Karena kalau dijual buah itu kalau ubi cuma 1.500 sampai 2.000. Benar. Kalau pisang paling standar cuma 30.000 paling mahal. Kalau kita buat keripik pacak lebih dari itu bisa 100.000. Ya. Terus juga kita ngolah namanya jamu dari rempah-rempah karena di tempat kita juga hampir di setiap rumah itu punya kebun toga dewe. Nah itu kalau selama ini biasa dipakai cuma untuk bumbu masak. Nah cuman kita kumpul kita buat jamu. Dan itu juga harganya pacak lebih tinggi. Jadi walaupun mungkin sekarang produksinya masih sedikit, terbatas bisa nyukupi permintaan di sana, tapi ya alhamdulillah bisa nambah penghasilan. Ya. Oke, dulur yang pengen bergabung silakan kami undang ya. Siapa tahu mau mencontoh apa yang dilaksanakan Iko ini untuk kampung-kampung atau desa-desa yang ada di Sumatera Selatan ya. Yang apalagi peluangnya bagus sekali kalau adanya pertanian atau perkebunan di sekitar kita, bisa kita ajak masyarakatnya untuk bersama-sama mengolah pertanian perkebunan itu menjadi nilai ekonomis ya. Jadi untuk galau-galau yang pengen bergabung silakan di 0711351656 di program obrolan UMKM. Kami masih menunggu yang ingin bertanya, mungkin nanya ke tentang mak mano cara memulai usaha. Ini belum dijelaskan sama Iko nih. Atau mak mano kalau pendanaannya tidak ada kan. Kalau kemarin di UMKM mengatakan bahwa ada UMKM roti mengatakan bahwa jangan melihat dana dulu, jangan lihat modal. Kalau ada berapa jalan ke itu yang kita usahakan apa yang kita bisa usahakan. Dan galau-galau di kesempatan siang hari ini ya obrolan UMKM kita di Pro 4 RI Palembang bersama Wijat Miko atau Iko selaku owner Banyuasin Bekunyah ya, tidak pakai R ya. Terus temanya diversifikasi hasil pertanian menjadi produk olahan pangan sumber cuan dari rumah. Kita buka telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku nih tertarik dengan jamu tadi. Nah, perginya di mana nih kalau bukan ini siapa dulu di mana? Oh, ini Teddy. Teddy nih? Di rumah. Serius Teddy nih? Iya, Teddy. Suaranya beda. Serius, Mang? Siapa nih, Mang? Alah, iya nih, Anoy. Anak kita Teddy itu bukan? Di 14 dulu. Oh iya, 14 dulu. Ayo, Ted. Maksudnya apa pertanyaannya? Silakan. Iya, aku nak nanya jamu tadi. Nah, perginya di mana kalau nak butuh jamu itu? Jamunya jamu apa deh? Jamunya jamu apa? Terus apakah sudah siap minum? Terus kalau misalnya kemana? Ada media sosial dah deh? Ya minimal paling tidak telepon, jangan media sosial lah. Iya. Wah ini Cecep ini nih Cep Teddy ini hobi dengan jamu nih. Nah iya. Nah iya. Sudah tuh kalau kerupuk ini kan
kerupuk ubi kan. Yo. Nah, kerupuk ubi ini itu variasi apa tidak ya? Misalnya pedas itu kan ada level Yo, yang lagi-lagi ins sekali kan. Cuman ini seringkali kebanyakan keripik ini basah. Walaupun dia keripik ubi, cabai katanya tapi basah. Ya. Nah, kalau pacak tuh keripik cabai itu kering. Tapi Kriuk gitu ya. nah, ya gurih. Nah, kira-kira sama enggak dengan keripik yang dibuat dengan Bang Eko nih? Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga 14 Ulu, Ado Teddy, dan mungkin warga-warga lainnya yang pengen bertanya silakan bersama Iko kita. Dan ini peluang bagus untuk bertanya karena beliau katanya mengawali dengan mengajak wargonya. Nah, jadi silakan untuk mengenalkan produk ini. Ya, tadi yang ditanya ke tadi. Oh gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya awalnya kan cuma 2 produknya, keripik tempe sama rengginang. Tapi sekarang kita sama ibu-ibu di tempat tinggal kita, namanya alhamdulillah punya kelompok, namanya tuh kelompok wanita tani Tapak Liman. Nah, jadi kita di sana kegiatannya itu ibu-ibu. Jadi kalau selama ini mungkin ibu-ibu itu kumpul-kumpul cuma ngerumpi arisan baik. Iya. Nah, kita coba aja kegiatannya lebih positif dikit, bergeser dikit. Tapi tetap ngerumpi biasanya. Masih tetap ngerumpi, itu tidak paca hilang, Mang Cep, Iya, tapi aktif ya. Tidak paca hilang itu. Iya. Tapi dengan mak itu akhirnya kompak. Iya, Kita iya, bertanam sayur-sayuran. Iya, iya, iya. Nah, sayur-sayuran itu rempah-rempah tadi kita selain kita jual segar memang kita olah kayak rempahnya kita buat jamu beras kencur, kunyit asem, terus jahenya kita buat ting-ting jahe atau jahe gulung. Itu banyak kalau di luar, cuma kalau di sini aku rasa Tapi belum kalau banyak. bentuk serbuk-serbuk sudah? Sudah, kalau untuk serbuknya kita baru jahe instan. Kalau yang lainnya masih dalam uji coba, masih dalam pengembangan karena untuk sampai dapat rasa yang pas itu kan perlu proses. Iya, gitu kan. benar. Perlu uji coba, trial error supaya jangan sampai nanti konsumen kecewa. Benar. Apalagi kita kan mengirim itu kan yang jadi Ya, agak itu. lama ya. Kalau Terus selain itu juga kita sering kegiatan kita aktif di sosmed Instagram. Instagram kita itu namanya Banyu Asin Bekunya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibunya bisa dipantau di KWT Pancamulya. Itu ada. Jadi pokoknya setiap kegiatannya mulai dari bertanam, manen sampai ngolahnya kita ada. Kita posting terus. Jadi kawan-kawan pacak lihatlah kayak prosesnya benar-benar yang kita lakukan kayak itu. kalau telepon ada. Teleponnya Bisa bisa di 0853 8286 33 kali 0. Itu langsung Diulang dengan, sekali lagi biar 0853 8286 33 kali 0. Oke. Langsung sama aku kaki. Langsung bertanya-tanya bisa lah. Boleh, Kalau nak bertanya-tanya. pesan banyak laju. ya. Laju. Iya. Nah, main ke sana boleh sambil. Kayak kapan-kapan aku mampir sana nyingok. Boleh. Iya, kalau nyingok pertanian perkebunan aku seneng nian, apalagi yang hijau-hijau tadi warnanya ada ya bisa nyingok pengasih apa petani nyabut ubi ya. Itu yang menarik sekali. Ya, dan untuk tadi ubi yang diolah apakah bentuknya seperti kemasan yang basah atau kering tuh? Kering cabenya di level-level enggak? Oh, kalau untuk itu kita belum sampai ke sana ya pakai level-level itu ya. Karena kita pengennya tuh masih yang asli, original tadi. Tapi kalau untuk yang kayak keripik ubi itu kita paling ya balado, cuman tidak yang terlalu pedas. Ya kalau balado basah ya sih. Ya basah. Iya. Itu kalau balado basah itu variannya itu sih. Kalau untuk yang ubi, kalau yang pisang ya manis sama apa namanya itu? Ya. Ori itu. Itu yang dipotong miring atau di bulat-bulat gitu ya ubi. Yang ubinya. Ya. Kalau ubinya yang bulat, nah, kalau miring kan yang pecah dari luar sana itu. Ya. Ya. Tapi kalau kita yang bulat. Bulat ya. Nah, Jadi yang bulat. ini yang membedakan untuk pendengar ya, memang produk itu bentuknya memang kemasan untuk wong Indonesia. Ya. Ya jadi kalau kebanyakan ya seperti yang dijual oleh warga ya bawa bulat-bulat itu. Ya. Yang pastinya kriuk lah ya. Tetap kriuk Iya. tadi. Ya lah kalau itu kita break dulu sambil nunggu yang lainnya pengen bergabung silakan di 0711351656 di program obrolan UMKM ya. Singgonyo baca meloan program ini dan bertanya langsung bersama Ikung. Ini owner dari Banyu Asin Bekunya yang mengemas makanan khas ya dan menjadi makanan kekinian. Biasa siapa tahu deh nantinya. Ya dulu kita dengarkan dulu satu lagu dari Kempang Liut featuring Apip Amaris dengan Kuliner Palembang.
memberikan cita rasa penuh warna. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam sajian daerah yang istimewa. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam khas makanan lemak di lidah. Ada pempek, ada laksa, ada burger kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemahnya. Welcome to Palembang, banyak makanannya, mani yang di lidah wajib kamu coba. Ada model ikan, ada juga tekwan, ada juga mie celor dengan kuah santan. Yang paling penting Pindang pate, lemaknya terasa, sudah terjamin. payah dulur-dulur, payah kita coba. Rasa iwaknya yang dah kata duanya. Cocok dimakan di pagi hari, dak siang malam mudah dicari. Dari yang tua sampai yang muda, inilah kuliner wong kita galo. Ada pempek, ada laksa, ada burger kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemahnya. Palembang tercinta, kota cinta, jangan lupa mampir ke lorong bahasanya. Beragam makanan khas kota tua, lemak di lidah iwaknya terasa. Adek-adek yang cantik, mang cek bicek yang baik, jangan lupa dicoba kuliner kita. Ada pempek, ada laksa, ada burger kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemahnya. Ada pempek, ada laksa, ada burger kuliner kita, ada pempek, ada laksa, ada burger kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemahnya. Ada pempek, ada laksa, ada burger kuliner kita, ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemahnya. Kemana kau pergi, dakati kabar beritanya. Ku tanya ke di rumah kau, galonnya ngomong dah tahu. Di mana kau berada, tunjuk ke cepat denganku. Janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapolah kau ma ini, ninggal ke aku dewean. Apalah salah dosaku, kau pergi ida amitan. Di mana kau berada, tunjuk ke cepat denganku. Janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku.
Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosoku kau pergi ida ametan. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosoku kau pergi ida ametan. Di mano kau berada tunjuk cepat denganku. Janganlah kau membungkam supaya senang hatiku. Janganlah kau membungkam supaya senang hatiku. Ya, balik lagi dengan program obrolan UMKM setelah kita dengarkan 2 buah lagu dan mungkin bisa menginspirasi juga pada siang hari ini. Ada di awal tadi ada makanan Palembang dan kali ini ya makanan Banyuasin, kuliner atau juga cemilan dari Banyuasin. Kita datangkan langsung ini ownernya Wijat Miko, nama lengkapnya panjang nama panggilannya Iko ya, owner dari Banyuasin Bekunya. Mengenai rego sekarang. Ya. Ini kita belum tahu nih, belum ngobrol mengenai harga dari yang dikemas ini berapa biasanya. Jadi kalau untuk produk kita, Mang Cek, itu kita ada 3 kemasan, 3 jenis kemasan. Ada yang pertama beratnya 100 gram, ada yang 250, sama yang sekilo. Untuk harga itu kita jualnya di 15.000 untuk yang 100 gram. Yang langsung dari Eko ya? Langsung dari kami. Ya. Kalau untuk ada kawan-kawan mungkin yang reseller, itu harganya beda lagi. Ya. Okay. Ada beda lagi. Kalau untuk 250 gram itu harganya 28.000. Untuk yang sekilo ya macam-macam tergantung produknya. Kalau kayak rengginang ini kita jual 90 sekilo. 90.000 sekilonya. Ya. Kalau untuk tempe sama 90 juga. Kalau untuk yang keripik pisang sama keripik ubi, karena bahan bakunya kita punya dewek tadi. Ya, di sebelahnya ya. Jadi harganya tentunya lebih murah lagi. Benar. Harganya berkisar antara 65 sampai 75.000. Oh iya, Ya. terjangkau sekali ya. Jadi kalau kita nak jual mungkin lebih murah lagi kan? Bisa lebih murah lagi. Iya. Oke, Semakin banyak order, bisa lebih murah lagi. Iya. Dan ini akan kalau banyak pesanannya akan diantar kan itu? Insya Allah kita siap antar, tapi tentunya ada minimal ordernya. Iya, dengan banyak tadi kan? Ya, Iya. banyak tadi. Dan itu kita tidak kenakan biaya antar, tidak pakai ongkir. Nah, Cuman memang harus ada minimal ordernya itu kalau untuk kemasan 100 gram itu minimal 15 piece. Kalau untuk yang kiloannya itu kita minimal 4 kilo. Kita 4 antar kilo. Palembang dari Banyuasin langsung. pokoknya fresh dari oven. Fresh the oven. Karena kita tidak nyimpen produk, Mang Cek. Benar. Iya. Ya. Malah kami itu biasanya uang order dulu, PO dulu baru kita buatkan. Karena kami tidak mau kualitas yang sampai ke konsumen itu turun. Ya. Ya. Kalau mau lihat kemasannya langsung ini ya kita selain di siarkan di RRI, disiarkan juga di YouTube-nya Pro 4 RRI Palembang ya.
selain disiarkan di Pro 4. Jadi bisa lihat kemasannya begitu menarik ya. Dan yang pastinya dengan labelnya Banyuasin Bekunya. Dan ya menarik lah pokoknya, yang apalagi ini bisa dinikmati segala umur ya. Bisa dinikmati segala umur. Anak-anak tuh bisa. Anak-anak insya Allah aman karena kita tidak pakai MSG, kita tidak pakai juga bahan pengawet. Ya. Kita terima telepon dulu. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus yang ragu-ragu. Mungkin pengen jadi reseller atau tanya-tanya mau beli di mana ya kan. Jadi langsung ke line telepon kita di 0711351656 untuk bertanya langsung ya kepada Iko, ownernya. Sehingga Pacak bertanya juga mana cara memulai usaha. Tadi kita sudah ulik-ulik dikit ya. Yang pastinya kalau Pacak penelponnya bertanya lagi yang lebih detail lagi, sehingga bisa memotivasi untuk bersama-sama membuka usaha. Apalagi tadi ada sebenarnya pendengar kita ini ada dari Banyuasin, dari OI, dari Prabu Muli dan beberapa kabupaten lainnya, kabupaten kota ya. Dan ada kemarin yang cerita bahwa usaha opak. Oh, nah, ini menarik nih, opak. Betul. Ya, ubi ya, bisa opak gitu. Dan itu kalau di packaging, dikemas, itu akan menarik ya. Sehingga Pacak ya menjadi oleh-oleh di daerah tersebut kan, yang bukan hanya sebagai menjual ke pasar karena bentuknya itu banyakan mentahan. Jadi yang tadi yang bentuknya lebar kan. Kalau bisa kayak Reginang ini kan dulu besar ya. Besar, dulunya besar. Nah, kenapa dibuat kecil? Karena kita pengennya lebih praktis jadi sekali kunyah habis gitu kan. Karena kalau yang besar itu kan kadang kita nyoba itu kayak besar kan kayak tidak habis gitu kan. Bisi kok kalau tidak dihabisi juga tanggung gitu kan. Jadi kita lebih praktis, lebih biar juga lebih menarik konsumen gitu kan. Karena menurut kami ya Cek, makanan-makanan tradisional Cek ini sekarang sudah mulai tergeser dengan makanan-makanan fast food, makanan-makanan yang kekinian. Jadi Cak mana caranya kita buat semenarik mungkin dengan variasi mungkin rasa yang kekinian tadi supaya memang tetap disenangi, digemari sama kalangan-kalangan muda Cak itu. Oke. Kalau untuk tempe sendiri masih yang biasa ya rasanya ya? Ada yang pedas atau enggak? Belum. Kami untuk sekarang masih yang original ya, original. Untuk yang pedesnya kami kemarin sudah nyoba cuman belum cocok. Karena mudah sudah dieksperimen. Karena mudah melempem kalau tempe ini beda. Jadi kembali lagi ke pembinaan tadi, gimana cara yang bisa ini. Nah itu kita upayakan itu karena cabai juga kita punya sebenarnya. Kita tanam dewek cabai itu. Kebetulan bapak kita juga petani cabai. Jadi kita tanam dewek cabainya, terus kita kemarin sudah olah untuk cabai kering itu. Kita pakaikan ke sini, kita aplikasikan, ternyata masih kurang pas. Jadi masih kita cari lagi. Mungkin ke depan bisa kita coba ke studi banding lah mungkin ya. Kita harus studi banding dulu. Iya, mana mengolah makanan yang menjadi kemasan yang luar biasa, bukan menjadi lebih dinikmati. Nah, Iko, ini kembali lagi ke produk tadi. Awalnya Iko buat nama sendiri keripiknya, dan sekarang berubah menjadi Banyuasin Bekunya. Itu sudah berapa tahun proses itu? Kalau itu kan kita mulainya 2019 pertengahan, sebelum pandemi kalau tidak salah itu kan. Itu kita masih namanya usaha baru, masih cari-cari nama yang cocok. Kemarin waktu itu pakai nama dewek, berharapnya biar lebih cepat booming, ternyata tidak juga. Nama mirip dengan artis kan. Mirip baik namanya, rupanya nasibnya tidak. Tapi siapa tahu akan maju ya. Amin. Akhirnya 2022 kemarin itu tadi setelah kami dapat binaan dari Kemenkop, Kementerian Koperasi UMKM, namanya Mikro Mandiri. 2023 kemarin dikasih masukan, kalau bisa coba pakai nama yang mudah diingat, bisa dari nama daerah atau bahasa-bahasa sehari-hari. Akhirnya pakailah nama tadi Banyuasin Bekunya. Banyuasin itu kita asalnya, biar waktu tahu kita dari Banyuasin. Karena terus Bekunya tadi ya sesuai bahasa kita lah, bahasa sehari-hari kita. Ngunyah tadi kan. Jadi ini baru 1 tahun ya? Kalau nama merek sekarang? Kalau nama Banyuasin Bekunya baru 1 tahun berjalan. Nah, 2 tahun ini. Ya, ada kendalanya kira-kira untuk dari awal sampai sekarang. Kendalanya apa, Beh? Yang jelas kendala itu selama ini yang susah diprediksi itu harga bahan baku yang memang ndak bisa kita siap ke dewek. Kalau kayak bahan baku keripik tadi kan kita bertanam, cuman kalau kayak
bahan-bahan lain yang memang kita butuhkan kayak minyak goreng, ada tepung, ada kemasan itu kan harganya berubah terus. Itu yang kadang tuh kita susah prediksi kayak itu. Kayak beras ketan ini selama ini kita ngambil di petani di jalur itu kebetulan ada kawan yang bertanam ketan itu masih harga 14.000 15.000 sekilonya. Sekarang begitu dak musim ini kami beli di apa namanya tuh di kios itulah 19.000. Nah itu kan itu kendala yang memang sulit kita prediksi juga. Terus juga kami itu terkendala lagi di konsumen yang kurang tertarik kalau terus-terusan beli produk kita. Jadi lebih tertarik dengan produk yang kekinian itu, nah yang cepat viral lah, yang apa itu ya. Nah, maka dari itu kita berupaya cak mana caranya kita berinovasi terus, berkembang terus. Ya tadi kalau rengginang selama ini cuman besak, rasanya asin, kita buat yang balado, yang green tea, cak itu tadi supaya memang konsumen itu tertarik untuk beli produk kita. Dan tadi yang harganya terjangkau, yang kemasannya menarik, dan satu lagi enak dinikmati. Kalau Iko tadi terlalu besar rengginang selama ini, ya ini dibuat kecil, mini. Kecil, jadi one bit gitu kan bahasanya tuh. Sekali kunyah habis. Ini berapa kali kunyah ini? Itu sekali kunyah sih kok. Pecah makan popcorn itu ya. Nah, mencak itulah kira-kira. Tapi ini bentuknya rengginang. Ya, untuk kalau dari apa namanya mahasiswa atau kampus pertanian pernah ikut datang sana lihat kan ini kan diversifikasi pertanian ya. Jadi sebenarnya tuh di awalnya tuh ya mungkin ada kawan-kawan ya yang katanya kalau mulai usaha itu harus modal besar lah, yang harus cak mano punya keahlian tuh tidak juga. Kalau menurut kami. Ikut tamatan mana? Aku tamatan agribisnis UMP Muhammadiyah. Jadi sesuai lah dengan sesuai. Jadi awalnya dulu itu memang hobi, memang senang dengan yang kegiatan kewirausahaan. Jadi begitu sambilan punya waktu luang di rumah kan. Jadi modalnya kemarin itu sekitar 300.000 untuk 300.000 awalnya. Alhamdulillah kalau kita sudah punya hasil, ibarat kata tuh produknya lah ada, kualitasnya ada baik pihak-pihak ketiga mitra itu yang ngasih bantuan. Nah, contohnya kemarin kami itu dapat bantuan peralatan dari Muhammadiyah, dari UMP melalui program kemitraan itu, terus juga kita dibantu perizinannya. Habis itu juga PRT-nya kan kita dibantu dari Dinkes Kabupaten Banyuasin. Udah lengkap ini ya Dinkes, izin apa namanya? Ya PRT-nya sudah ada, halalnya sudah ada. Kita juga disupport dari Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. Terus juga kita dari desa, Mang Cek. Nah, dari desa ini boleh lah. Maksudnya itu dengan UMKM yang rumahan itu supportnya luar biasa. Dari kadesnya ada BUMDes-nya. Ada BUMDes yang memang bantu kita. Terus kemarin juga kita bermitra dengan BUMDes itu kita dapat penghargaan BUMDes Inovatif tingkat provinsi Harapan Duo tahun 2023. Ngolah ikan lele. Lele jadi apa tuh? Lele jadi setik lele. Jadi kalau pernah dengar ya. Jadi kalau lele itu dibuat abon, biasanya kan abon lah kerupuk itu ya. Kita buat setik lele, setik mangut lele. Nah, itu kita buat kemarin karena kita juga ibu-ibu ini budidaya lele dewek. Jadi di kebun toganya tadi selain bertanam sayur dia budidaya ikan. Itu masuk dalam mereknya Iko atau merek? Ya, tetap dari merek kita karena memang produk-produk yang keluar dari desa Pancamulya tadi satu merek Banyuasin Bekunya. Nah itu. Oke. Ya udah dikenal lah di daerahmu tuh Pancamulya. Sesuai namanya be ya, ada 5 kemuliaan. Minta doanya weh. Iya. Oke lah dulur ya, kita lanjut kembali. Yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Setelah ini nanti ada program request dan ada program-program acara lainnya. Tapi yang pastinya ini siaran kali ini menarik sekali mengenai obrolan UMKM kita, yang mana Iko ini yang pemilik usaha cemilan ini, tapi dia menggandeng para petani ya, pekebun yang ada di desanya untuk bersama-sama memajukan ya desa dengan pertanian yang pastinya mendapatkan cuan atau perekonomian meningkat ya. Nah, kalau
beberapa tempatnya produksinya di mana tuh? Kalau selain di rumah Iko ada tempat lainnya? Ya. Jadi selain produksi di rumah, karena kalau di rumah itu untuk rengginang sama tempe. Kalau untuk produk-produk lainnya kita punya rumah produksi di desa tadi, di Pancang Mulia tadi kita rumah produksi yang dikelola sama ibu-ibu tadi. Jadi kita kalau produksi satu di situ. Jadi setiap minggu sekali, biasanya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali atau pas lagi ada pesanan banyak, kita produksinya bareng-bareng di situ. Jadi selain kita cari cuan dari rumah tadi, memang kita melestarikan gotong royong. Nah, jadi kekompakan tadi. Ada yang mesen banyak, biasanya berapa tuh paling banyak? Biasanya tuh kita ada pesanan untuk acara-acara Kayak pesta. pameran. Oh, pas pesta. Pesta, kalau di tempat kita itu pesta wajib ada makanan-makanan ringan pucuk meja. Oh iya. Jadi mungkin agak sedikit beda dengan yang di Palembang. Selain itu juga kita rutin mengikuti kegiatan pameran, kegiatan-kegiatan PKK di kecamatan, di kabupaten. Itu. Jadi memang seringnya lebih ke pesanan kayak itu. Menerima pesanan. Selama buka usaha ini Eko ya, pernah berapa kali ikut pameran atau mungkin diajak oleh pemerintahan? Kalau untuk pameran di kegiatan PKK itu kurang lebih sekitar 5 atau 6 kali. Terus juga kemarin kita ikut kegiatan yang lomba UMKM di PIM. Itu kita alhamdulillah masuk 20 besar. Terus sebelumnya juga ikut kegiatan milenial usahawan Indonesia yang diadakan sama Pusri. Kita masuk top 10, kita pameran di Pusri. Selain itu kita juga sering dibawa ke kabupaten kalau ada acara-acara Dharma Wanita, acara-acara ikut display PKK, juga ya? Expo kayak itu. Dan tanggapan masyarakat ketika pameran, apa barangnya banyak yang beli, yang merasakan gitu? Kalau dampak dari mana? Konsumen dari yang melihat di pameran. Iya. Yang jelas mereka tuh pertama tertarik dulu dari bentuknya. Ngapa sih kok katanya rengginang kok kecil kayak itu kan? Iya. Aku bingung ya. Rengginang kecil bener ya. Terus kemasannya ini kan ngapa kami milih kuning ini biar kalau dari jauh tuh kan kecingan berkilau gitu kan. Iya, kayak apalah dijual ada rasa lapar juga ya. Apalah dijual itu kuning-kuning kayak itu kan. Nah, akhirnya itulah dari situ alhamdulillah responsif. Terus kemarin juga terakhir yang kami ada bazar di PIM 2 hari itu baru sehari setengah, baru hari kedua baru setengah hari, itulah habis, banyak yang tidak dapat, kurang banyak bawanya. Ya, jadi memang alhamdulillah selama ini masyarakat atau konsumen itu nerimo produk kita, belum ada juga keluhan atau komplain, belum ada, mudah-mudahan tidak ada, kayak itu kan. Artinya ya karena produk itu tadi yang kami buat itu ya kita sesuaikan dengan lidah kita, gitu. Kita tidak galak basing-basing, Kalau kita lagi tidak galak makannya, mana mau galak beli. Itu. Dari kita dulu dah Iya betul. Dan yang pastinya pengolahannya higienis. Insya Allah pengolahannya higienis. Kita juga aman, tidak pakai bahan pengawet, tidak pakai MSG atau micin itu kita tidak pakai itu. Kita kurangi penggunaan bahan-bahan yang memang kurang baik untuk badan, untuk kesehatan kita kurangi. Oke. Di penghujung program harapan apa ke depan Eko untuk produk ini juga diversifikasi pertanian? Harapannya yang jelas untuk Banyuasin Bekunyah ini bisa tetap tumbuh, bisa eksis, bisa lebih besar lagi, bisa lebih banyak usaha-usaha rumahan yang di Banyuasin yang bisa kita rangkul, kita ajak maju bareng-bareng karena sebenarnya banyak sekali potensi produk olahan rumahan di daerah itu yang bisa bersaing, namun memang selama ini kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan pelaku usahanya. Terus kurangnya juga pendampingan, keterbatasan informasi sehingga memang bertumbuhnya itu agak lambat dibandingkan dengan usaha-usaha rumahan yang ada di kota. Karena yang jelas akses informasi teknologi kalau di daerah itu kan agak lambat. Karena sinyal lah yang informasi. Terus juga harapannya kawan-kawan mungkin yang selama ini punya banyak waktu luang, di rumahnya juga punya banyak potensi yang bisa kembangkan untuk menjadi bisnis, ayo dicoba. Nah, kita coba dulu, jangan takut gagal karena lebih baik kita gagal tapi mencoba daripada kita tidak pernah gagal tapi tidak pernah mencoba. Benar, gitu. Oke, terima kasih Eko sudah memberikan informasi dan juga wawasan yang menginspirasi sekali. Siapa tahu ada orang-orang yang mau berminat untuk minimal bergabung bersama Eko atau membuat sendiri usaha yang ada hubungannya dengan pertanian tadi ya. Betul. Ya,
Dulur Galo-Galo sudah kita ikuti program obrolan UMKM ya bersama Wijat Miko. Ya. Atau lebih dikenal dengan Iko, Iko. dengan produknya Banyuasin Bekunya. Bekunya. Terima kasih ya Iko. Ya, sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjut kembali program acara selanjutnya di kesempatan siang hari ini dengan ragam informasi dan hiburan Pro4 RRI Palembang untuk dulur Galo-Galo ya di hari ini, dan saya masih akan menemani dulur sampai dengan siang nanti untuk program acara selanjutnya. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Pro4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.